Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam suasana seperti ini, suasana kelihatan semakin mencekam. Tapi percayalah, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi kita nggak perlu takut. Persoalannya sekarang, mari kita tetap jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya agar kita dapat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Kita nikmati firman-Nya setiap hari. Kita berkomunikasi dengan Dia lewat doa kita secara rutin. Apalagi sekarang pemerintah mencanangkan work from home. Ini bukan kebetulan. Ini adalah saatnya kita diam di rumah untuk merenungkan betapa kasih Tuhan, betapa Tuhan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Baik, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya ambilkan dari Yosua 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya ulangi, Yosua 23 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Saya bacakan, saudara-saudaraku simak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini. Demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, Dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka lari dari depanmu. Mereka sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah dan sujud kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dan dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi
Seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman ini tergambar bahwa orang Israel semula adalah jadi budak di Mesir. Mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Berteriak. Nah, padahal orang-orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Kemudian Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir dengan Tuhan memilih Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mereka tentu saja banyak liku-likunya. Tapi dari semua liku-liku, dari semua kesusahan, dari semua hambatan-hambatan, Tuhan tetap membela mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, sungguh pertolongan Tuhan luar biasa buat orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka sampai dapat membelah air untuk menyeberang. Itu semua karena Tuhan tunjukkan mujizat kepada mereka. Pada saat mereka lapar, Tuhan kasih makan. Tidak tanggung-tanggung, Tuhan kasih makan roti mana. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka juga satu saat bilang, kami butuh daging. Tuhan kirim burung puyuh, begitu banyak. Saudara bayangkan, beberapa banyak orang Israel itu keluar waktu dari tanah Mesir. Saudaraku, kemudian dalam perjalanan, pimpinan perjalanan ini digantikan oleh Yosua. Karena Musa mati. Nah, banyak ceritanya tentang itu, tetapi jelas kemudian Musa meneruskan kepemimpinan untuk memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah perjanjian Kanaan. Begitu banyak juga pertolongan-pertolongan yang Tuhan tunjukkan. Begitu banyak juga peraturan-peraturan yang sudah ditunjukkan kepada orang-orang Israel. Bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya harus bersikap baik kepada Tuhan. Bagaimana juga harus bersikap baik kepada sesama mereka. Tetapi, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dalam perjalanan tentu saja, Yosua sudah mulai tua. Pada saat tua, dia sudah tahu waktunya sebentar lagi Tuhan akan panggil dia. Sebelum Tuhan panggil dia atau sebelum dia memasuki alam katakanlah kematian, dia panggil semua orang-orangnya, semua pemuka-pemuka, pengatur-pengatur, bala tentaranya. Dia nasihati dengan luar biasa. Luar biasanya apa? Dia kasih tahu, ingat kamu dulu siapa. Nah sekarang Tuhan sudah tolong kamu juga harus beribadah kepada mereka. Dan sekarang masih ada sisa-sisa orang bangsa-bangsa yang kita punahkan tempo hari. Biarlah ini jadi pusakamu. Tentu saya terjemahkan pusaka ini jadi katakanlah mereka dapat dimanfaatkan menjadi tenaga-tenaga kerja atau tenaga-tenaga kasar atau mengerjakan ladang-ladang mereka. Tetapi ada peringatan yang Tuhan kasih. Jangan kawin-mengawin dengan mereka. Dan jangan coba-coba juga ikut menyembah Allah mereka. Karena pada saat mereka kawin-mengawin, akhirnya apa? Dia mulai terlibat, mulai lihat patung-patung mereka. Dia juga mulai ikut menyembah berhala-berhala mereka. Tuhan gak suka. Itu sebab Yosua memperingatkan mereka, ingat, pada saat kamu melakukan itu, sebagaimana Tuhan memberkati kamu, demikian juga murka Tuhan akan datang kepada kamu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, peringatan ini sungguh keras buat kita. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, pandemi saat ini begitu seram. Baru saja keponakan kami Tuhan panggil karena COVID. Semua sudah dilaksanakan, tetapi apa mau kita perbuat? Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, saya tidak mau katakan itu mati karena apa, tapi yang jelas dia mati karena COVID. Nah, lewat peristiwa ini tentu saja
ada yang harus kita petik untuk kita lebih berhati-hati menjaga protokol kesehatan kita. Ini peringatan dari pemerintah, ini bagian kita. Sedangkan bagian kita dengan Tuhan adalah mengikuti firman Tuhan. Nah, saudara akan dikasih Tuhan Yesus, dalam cerita ini, waktu orang Israel begitu susah, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tetapi begitu kehidupan mereka sudah nyaman, begitu kehidupan mereka sudah mulai kaya raya, mereka mulai hal yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh maksudnya apa? Dia mulai coba-coba menyembah yang Allah lain, yaitu Allahnya orang-orang bangsa-bangsa lain tadi, bangsa yang sisa tadi. Tentu saja Tuhan murka. Tentu saja Tuhan akan memuntahkan murkanya kepada mereka. Bayangkan kalau Tuhan memberi kasih sayang, juga kasih sayangnya nggak tanggung-tanggung. Tapi kalau Tuhan juga murka, murkanya tidak tanggung-tanggung. Ini perhatian buat kita anak-anak Tuhan, bahwa betapa Tuhan mengasihi kita, dan kita juga harus tetap setia kepada Tuhan untuk berdoa dan senantiasa beribadah kepada Dia. Saudaraku, saat ini kita beribadah, tidak lagi beribadah lewat gereja. Jadi kita juga bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena apa? Kita tidak lagi tergantung dengan gedung gereja. Tetapi Tuhan mau meluas, Dia disembah lewat media sosial, ya, sosial media ini. Sungguh cara Tuhan unik. Hanya sekarang tantangan bagi kita. Adakah kita ikuti sosial media ini, ibadah dengan sosial media ini? Walaupun dengan sederhana, tetapi kita lakukan dengan setia. Saudaraku, ini peringatan buat kita. Jangan sampai pada saat suasana yang Tuhan sudah berikan kepada kita, suasana nyaman, sehingga kita juga menikmati kenyamanan itu dan melupakan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saya teringat akan ada cerita ilustrasi sedikit. Satu kali ada seorang katakanlah jemaat, calon jemaat. Dia datang kepada pendeta. Dia katakan, "Pak Pendeta, hidup saya susah. Hidup saya sangat miskin sekarang. Utang saya banyak. Anak-anak saya kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Karena mata pencarian saya berantakan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta?" Kemudian Pak Pendeta sarankan, "Oke, kamu punya skill apa?" Ya, maaf, saya tidak akan sebutkan nama Bapak itu. Katakanlah Bapak ini namanya Bapak Asa. Ya, Bapak harapan kan, dia mengharap sesuatu. Jadi katakanlah Bapak Asa. Bapak Asa ini, dia meminta saran dari Pak Pendeta, kemudian Pak Pendeta katakan, "Skillmu apa?" Nah, sekarang lakukan usaha ini. Nah, saudara kan dikasih Tuhan Yesus, Dia berikan satu usaha untuk dia mulai. Dengan catatan, waktu kamu melakukan usahamu itu, rajin berdoa setiap kamu bangun pagi. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Matius 6 ayat 33. Dia catat itu. Nah, dia juga dikatakan, "Dan jangan lupa rajin berdoa pada saat kamu bekerja. Mintalah maka kepadamu akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk bagimu pintu dibukakan." Matius 7 ayat 7. Nah, dia catat itu. Nah, kemudian dikatakan, "Nah, jangan lupa kamu setiap minggu rajin beribadah." Saudaraku, Bapak Asa ini ikuti semua itu. Dia mulai membuka usaha seperti yang disarankan oleh pendeta tadi. Pagi-pagi benar, dia sudah bangun. Dia berlutut, dia berdoa minta berkat kepada Tuhan. Demikian dilakukan untuk melakukan usahanya. Banyak tantangan yang dia hadapi, tetapi dia tetap kokoh, dia tetap kekar karena dia percaya Tuhan akan tolong dia. Setiap siang dia juga berdoa, dia ingat lagi firman yang mengatakan, "Mintalah maka kepadamu akan diberi, cari maka akan mendapat, ketuk bagimu pintu dibukakan." Dia ingat itu dan dia lakukan itu. Setelah usahanya mulai membaik, dia mulai menunjukkan dirinya di gereja. Dia rajin beribadah. Bahkan karena dia sudah mulai banyak yang dia peroleh, dia mulai ikut pelayanan. Ya, bantu gereja. Nah, dan lihat apa yang dia terima, usahanya semakin membaik.
Bahkan yang dulu dia berhutang, sekarang dia menghutangi orang. Dan dia mulai juga melebarkan usahanya. Satu saat, nah, dalam perjalanan ada salah seorang rekan bisnisnya. Katakanlah nama temannya ini, saya tidak sebut namanya, tapi katakanlah Bapak Rayu. Saya katakan Bapak Rayu karena dia merayu temannya. Bapak Asa, kita ini tiap hari bekerja, usaha kita semakin maju. Dari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu kita bekerja. Hari Minggu kita beribadah. Pertanyaannya, kapan kita rekreasi? Kapan kita menikmati liburan? Iya. Nah, untuk apa uang ini sebanyak ini kalau tidak kita nikmati? Saudaraku, ini mulai terngiang-ngiang di telinganya. Terngiang-ngiang di telinga. Dia masih ikut pelayanan, tapi kata-kata teman Bapak Rayu ini, dia masih tetap ingat. Kemudian satu saat, dia cerita kepada istrinya, "Ma, bagaimana kalau sekali-sekali kita ikut wisata? Sekali-sekali ikut rekreasi." Rekreasinya hari apa, Pak? Ya, kita minta izin sama Pak Pendeta, hari Minggu kita tidak ikut pelayanan karena kita mau ada tugas. Padahal mereka mau wisata. Hanya alasan buat Pak Pendeta supaya mereka bisa wisata. Kemudian dia pamit kepada Pak Pendeta, dia katakan, "Pak Pendeta, maaf, minggu depan kami tidak dapat ikut pelayanan karena kami ada tugas yang harus kita selesaikan." Pak Pendeta jawab, "Oke, baik, silakan. Tuhan memberkati kamu, juga Tuhan berkati usaha." Nah, kemudian dia berjalan dengan keluarganya menikmati wisatanya. Saudaraku, dalam wisata itu dia, wow, ternyata menikmati alam ini indah sekali. Menikmati pantai ini indah sekali. Dan ini hanya dapat saya nikmati hari Minggu. Kalau begitu, saya harus bagi-bagi waktu. Seminggu wisata, nanti minggu berikut ibadah, seminggu berikut wisata, seminggu berikut ibadah. Demikian kata hati dia. Dia lakukan seperti itu. Nah, kemudian satu saat, karena sudah mulai terbiasa dengan wisata, akhirnya dia larut lambat laun. Dia tidak lagi kelihatan di gereja. Dia kelihatan di dunia wisata sana. Hari Minggu dia menikmati nikmatnya alam, nikmatnya kuliner-kuliner yang tiap hari semakin berganti-ganti. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kehidupan dia. Satu saat dia datang kepada Pak Pendeta karena usahanya sudah mulai hancur. Anak-anaknya semua pakai kartu kredit kartu kredit yang non limited. Jadi tidak terbatas, sehingga anak-anaknya terbiasa dengan keborosan-keborosan. Nah, begitu juga bagi banyak orang yang berhutang-hutang itu yang tidak bayar, sehingga usahanya lambat laun semakin habis dan habis. Begitu ceritanya kepada Pak Pendeta. Selama ini Bapak kemana? Dia tidak lagi berani mengatakan itu. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kira-kira demikianlah peristiwa yang dialami oleh orang-orang Israel. Semula mereka budak, semula mereka hidup sangat susah. Nah, waktu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dengan luar biasa banyak mujizat yang dia terima. Dan saya percaya Bapak Asa ini juga dia terima begitu banyak berkat. Tetapi karena berkat yang dia nikmati itu membuat dia nyaman. Dia lupa kalau kenyamanan yang dia terima adalah dari Tuhan. Dia lupa mengembalikan rasa nyaman itu kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, orang Israel juga demikian. Sehingga seringkali orang Israel dicambuk. Dan sebesar berkat itu juga dia dicambuk. Dia dimurkai. Saudaraku, bahkan lewat berkat yang dia terima itu, dia terima murkanya. Orang Israel juga dimurkai justru di tanah yang Tuhan sudah berkati itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ini pelajaran buat kita. Saudaraku, mari kita koreksi diri kita. Posisi kita saat ini ada di mana? Adakah kita sedang dalam persimpangan? Atau memang sedang susah? Kalau kita sedang susah sekali saat ini, firman Tuhan mengatakan,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Percayalah, saudara akan diberkati. Asal kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Kemudian kita juga rajin berdoa, karena dia juga janjikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan memperolehnya. Itu ada dalam Yohanes 15 ayat 7. Saudara-saudara, itu janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak kosong. Dia tetap lakukan, asal kita setia. Yang jadi persoalan, kita meminta hanya sekali dua kali dan kita lupa apa yang kita minta. Mari saudara, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kalau saat ini saudara sedang dalam persimpangan, saudara sudah mulai merasa nyaman, ingat, jangan sampai saudara jatuh. Bapak Asa tadi jatuh karena apa? Dia mulai terikat dengan keduniaannya. Dia mulai lakukan perzinahan. Dia mulai lakukan selingkuh. Dan hal ini, Tuhan sangat murka dengan hal seperti itu. Ingat, Tuhan tidak suka dengan hal yang seperti itu. Nah, kalau saat ini saudara melakukan kesalahan, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara-saudaraku semua, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sangat pengampun, asal kita datang dengan sungguh-sungguh. Ingat, Raja Daud pun pernah bersalah. Dia bersalah dan salahnya nggak tanggung-tanggung. Tapi lihat, Tuhan Yesus, Tuhan ampuni dia pada saat dia minta ampun dengan sungguh-sungguh. Olehnya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, lewat peristiwa yang kita terima dari firman ini, biarlah jadi pelajaran buat kita. Percayalah, Tuhan akan berkati kita dengan cara asal kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan saat ini, walaupun dalam suasana Zoom, kita tetap setia kepada Tuhan. Percayalah. Dan pada saat kita juga ikut Zoom, jangan sekedar-sekedar, jangan asal-asalan, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara.